Horas, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan bagi kita. Selamat bergabung dalam renungan channel YouTube AKBP Distrik 29 Deli Serdang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada pagi hari ini tertulis pada Matius 6 ayat 11 yang mengatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Tuhan Yesus sumber hidup bagi kita. Permohonan untuk memberikan makanan yang secukupnya bermakna agar Tuhan menolong kita mencarikan sebuah pekerjaan bagi kita, atau agar Tuhan menolong kita mempertahankan pekerjaan kita. Ketika kita bekerja, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk membeli dan menyediakan makanan bagi kita. Sebaliknya, ketika kita kehilangan pekerjaan, maka kita pun akan kehilangan kemampuan membeli makanan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Paling tidak mengandung dua makna. Pertama, kita perhatikan frase pada hari ini. Dalam beberapa Alkitab, terjemahan bahasa Inggris dituliskan kata daily. Dalam bahasa Yunani digunakan kata semeron, yang dalam hal ini mengajarkan kepada kita tentang hubungan dengan Tuhan adalah komunikasi sehari-hari. Tuhan Yesus tidak mengajarkan berdoa untuk meminta berkat pekan depan, bulan depan, atau tahun depan, karena dia ingin berjumpa dengan kita setiap hari. A daily conversation. Sudahkah kita berbincang-bincang dengannya hari ini? Makna kedua ada dalam kata secukupnya. Kalau kita baca dalam kutipan bahasa Jawanya, kata makanan digunakan kata rezeki. Jadi tidak berarti sempit tentang makanan saja, tetapi tentang berkat secara umum. Fokus kita adalah di kata secukupnya. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan untuk meminta dalam takaran secukupnya, sebesar apa yang sesungguhnya kita perlukan. Hal ini menurut saya adalah untuk menjaga hati kita dari keserakahan atas berkat. Rasul Paulus juga mengajarkan prinsip yang sama dengan hal ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kita tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayat 8. Sekarang ini saya belajar setiap hari berkata, Tuhan, hari ini berkat secukupnya ya, dan mengatakan dalam hati asal ada makanan dan pakaian cukup, sebagaimana Rasul Paulus mengatakannya. Jangan salah mengerti dengan berkata masakan cukup hanya makanan dan pakaian. Makna yang lebih dalam adalah tentang mencukupkan diri dengan apa yang kita perlukan, bukan dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita berkata secukupnya, Tuhan tahu benar bahwa kadangkala kita juga harus beli bensin, mesti beli pulsa, mesti bayar pajak, dan keperluan-keperluan lainnya. Cukup itu kan relatif. Cukup itu relatif. Cukup bagi saya belum tentu cukup bagi Anda. Yang saya alami adalah Tuhan mengerti benar di mana kecukupan itu dalam hidup saya. Karena itu, yakinkan diri kita bahwa Tuhan akan terus memberikan kita setiap hari makanan bagi kita yang secukupnya. Sepasang suami istri pergi berjualan sayuran di pasar. Sayuran itu laris manis. Mereka mendapat keuntungan yang lumayan. Mari kita bersyukur karena Tuhan baik, kata sang suami kepada istrinya. Tetapi bagaimana bila besok sayuran kita tidak laku? Tanya sang istri. Tak perlu khawatir akan hari esok, jawab sang suami. Cukuplah alasan kita mengucap syukur bila pada hari ini Tuhan memberkati kita. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Sepenggal kalimat doa itu adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat 11 ini.
Sungguh menarik Yesus meminta kita memohon berkat kepada Bapa bukan untuk 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun, melainkan hanya pada hari ini. 2 hal dapat kita pelajari dari sini. Pertama, tidak khawatir akan hari esok. Jika hari ini Tuhan menyediakan berkat, esok tentu Dia kembali menyediakan berkat. Jika hari ini kita dimampukan Tuhan menghadapi tantangan, esok juga Dia berikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan baru. Tidak perlu hari ini mencemaskan kesusahan yang mungkin terjadi esok hari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam Matius 6 ayat 34b. Kedua, bersyukur tanpa bertanggung jawab. Jika pada hari ini ada berkat atau pertolongan, Tuhan kita terima. Cukuplah alasan kita mensyukuri, mengucap syukur. Cukuplah alasan kita berkata, Tuhan baik. Tuhan tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pada hari ini Dialah pedoman. Segala yang Tuhan lakukan pada hari ini akan Dia lakukan hari esok. Esok lagi dan seterusnya. Maka tidak perlu lagi kita merasa khawatir. Sekarang kita dapat mengucap syukur sebab pada hari ini kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Matius 6 ayat 11 ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Adalah lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Doa Bapa kami yang mengajarkan kepada kita tentang doa yang menyatakan kemuliaan Allah. Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana doa seharusnya menjadikan kita semakin mengenal Bapa yang adalah penguasa langit dan bumi, bahkan penguasa hidup Anda dan saya secara mutlak. Doa yang berpusat pada kemuliaan Allah. Hal ini memberikan pengertian bagi kita bahwa kehidupan kita memang bertujuan untuk memuliakan Allah. Maka ketika manusia tidak memuliakan Allah, kehidupannya rusak. Kehidupan yang kacau dan hancur. Tidak heran dalam dunia saat ini yang kita tinggali begitu banyak kejahatan. Orang Farisi yang menjadi contoh, Yesus menyatakan kepada para murid, bawalah ahli kitab Yahudi, mereka merupakan orang-orang yang rajin berdoa, hafal kitab-kitab perjanjian lama, namun mereka tidak memuliakan Allah. Kehidupan mereka tanpa belas kasihan, mereka sombong, mereka merasa diri mereka dengan segala pengetahuan. Ritual rohaninya lah yang menyelamatkan mereka. Hari ini jika Anda seorang anak teologi, jika Anda seorang hamba Allah, jika Anda seorang majelis, jika Anda orang biasa, kaum awam, siapapun Anda, mari kita kedalaman hati kita lihat kedalaman hati kita, doa yang bagaimana yang kita ucapkan selama ini, doa-doa yang seperti apa yang menjadi pusat dari hati kita. Apakah diri kita atau kemuliaan Kristus, pekabaran Injil dan Allah saja yang kita muliakan melalui doa-doa kita? Kita begitu gampang mengatakan bahwa orang Farisi merupakan orang jahat. Ya, mereka jahat. Tapi orang Farisi merupakan gambaran mutlak dari diri Anda dan saya yang berdosa. Kita yang sering kali mencintai diri sendiri, hidup dalam lingkungan agamawi kita dengan segala kerohanian kita. Lalu kita merasa bahwa diri kita memang pantas diselamatkan. Kita harus bertobat. Ada panggilan dari Yesus dalam ucapan doa yang tertulis pada ayat 11. Saya harap kita renungkan hal ini dan kita sadar bahwa doa bukanlah tombol ajaib agar Anda, saya, kita menjadi Kristen kerdil yang tidak bertumbuh, Kristen yang berpusat pada diri sendiri, tetapi kita semakin mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah yang mengatasi segalanya dan memenuhi segala kebutuhan kita. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami dalam segala kebutuhan kami setiap hari. Tolonglah kami agar mensyukuri hidup yang Engkau berikan ini. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin.